Shalom sobat kabar baik semuanya, apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan menyaksikan bersama diskusi Bang Edis dan polemik Muslim. Topiknya adalah perbedaan Tuhan orang Kristen dan Tuhan orang Muslim. Di mana Tuhan orang Kristen itu setiap orang Kristen mengikuti kehendak Tuhannya. Sedangkan Tuhan Muslim itu di mana Allah SWT harus mengikuti keinginan Nabi Muhammad. Itu topik diskusinya hari ini. Oleh karena itu teman-teman, saya mengundang kita semua untuk menyaksikannya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Muslim Bang? Alhamdulillah, anak Muslim. Ya, sudah tahu tema yang sedang dibahas? Ya, tahu. Enggak, anak mau tanya sudah dulu. tahu? Iya, anak udah tahu. Tapi yang anak mau tanyain sama antum mau nanya apa dulu nih tentang hadis ini? Bukan antum, Pak. Antum itu buat orang banyak. Saya di sini cuma sendiri. Anda jangan ngarap-ngarap dengan saya, ya. Bahasa Arab saja Anda tidak mengerti. Kalau ini kan banyak kan, bro. Dengarkan. Dengar sebentar biar saya ajari Anda bahasa Arab, ya. Boleh gimana? Bedanya antum dengan anta. Kalau anta itu Anda seorang diri, kalau antum itu Anda banyak orang. Kamu dengan kalian. Kalau kamu itu satu orang, kalau kalian itu namanya banyak orang. Ya. Yang Anda tanyain sekarang banyak orang apa enggak? Emangnya saya satu orang atau banyak orang? Ya, yang melihat banyak enggak? Ya, Anda kan sedang berbicara dengan saya. Masih saja Anda termasuk orang-orang yang les. Dan kan mengapakah Anda termasuk orang-orang yang suka ngeles ria? Dan tahukah Anda apa itu orang-orang yang suka ngeles? Nggak apa-apa, mau anta aja deh. Oke, di sini kita membahas mengenai perkataan Aisyah yang mengatakan bahwa Tuhannya Muhammad itu, ya, dia tidak melihat kecuali Tuhannya Muhammad itu begitu cepat menuruti keinginannya Muhammad. Pertanyaan saya, betulkah Aisyah mengatakan yang demikian? Ya, masalah itu ada sejarah dan silsilahnya tuh, Bang. Yang saya tanya bukan ada sejarahnya, yang saya tanya, betulkah Aisyah mengatakan demikian? Kalau di dalam hadis tersebut ya betul. Betul. Artinya bahwa Aisyah itu tidak melihat kecuali Tuhannya Muhammad itu menuruti keinginan Muhammad. Pertanyaan saya kepada kamu. Iya. Mengapa kamu tega, mengapa kamu nekat mengikuti sosok yang dimana Tuhannya itu selalu mengikuti keinginannya dia, bukannya dia yang mengikuti keinginan Tuhannya? Coba tunjukkan dalilnya bahwa Muhammad mengikuti keinginannya Allah, bukan Allah mengikuti keinginannya Muhammad. Tunjukkan satu ayat di mana Muhammad itu mengikuti keinginannya Allah. Silakan. Oke, itu bukan masuk ke konteks literasi ke hadis ini, bro. Kan beda lagi. Yang mau bahas hadis ini apa perjalanan kanjeng Nabi yang diperintah oleh Allah nih. Oke, tunjukkan di mana dalilnya bahwa Muhammad itu mengikuti perintah Allah. Di mana? Oh, berarti yang ditanyakan bukan hadis ini. Iya, boleh dari hadis lain, terserah. Di mana? Bahwa ini Muhammad itu mengikuti perintah Allah mana? Oke, anak jawab nih, boleh nanti sambil merokok. Silakan. Ya bentar. Silakan. Sambil merokok dulu bentar. Ambil rokok dulu. Bentar. Dari ayat apa dari hadis nih maunya? Nanti dari hadis kau bilang palsu. Kau bilang nggak kuat. Coba dari Quran. Antum bermain logika, kita bermain logika juga nih sama dalil nih, sama data nih. Oke. Di mana? Kalau semisal kan Nabi Muhammad SAW diturunkan ke bumi, kalau semisalkan tidak menurut dengan aturan Allah, ya mungkin Nabi Muhammad SAW. Waduh, ini orang banyak cerita. Di mana itu bukan ayatnya, cerita, bro. Itu kan penjelasan logika. Ayat. Tunjukkan ayatnya di mana Muhammad itu menuruti perintah Allah. Di mana? Oke. Ayat yang menuruti bahwasanya Muhammad itu menuruti perintah Allah. Oke, banyak lah. Silakan satu aja.
Dari ayat salah satunya ya. Silakan. Oke. Kita Googling ambil dulu kamu, dari googling surat dulu. Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Terus Mana di situ Muhammad? itu menjelaskan ini karena kan firman Allah turun ke Nabi Muhammad memerintahkan Yang kepada ditanya wahyu. mana di situ kata-kata bahwasanya Muhammad itu mentaati Allah itu mana? Itu mentaati Allah karena Nabi Muhammad dari Mekah Jangankan ke mentaati Allah, Masjidil kata Aqsa. Muhammad aja di situ tidak ada. Kata Maha suci, nih, dengarkan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mana di nah, situ oke. Muhammad? Yaitu Maha Suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Mana di situ Muhammad yang mentaati Allah mana? Nah, ini yang antum harus belajar sama anak nih. Kita belajar dikit-dikit nih. Ini sulit. Antum bermain. Ini kan dengerin dulu. Itu antum tuh yang harus belajar. Oke, anak mau tanya balik boleh? Udah, kembali ke tema ini aja. Saya bukakan dulu ya. Sebentar, layar saya bukakan dulu. Antum itu juga antum salah. Anda nggak akan sanggup menunjukkan itu. Tema. Itu antum beda. Bukan pindah tema. Kita kembali ke tema. Anda kan tadi melebar kemana-mana. Nih. Siapa yang melebar coba? Siapa yang melebar coba? Anta yang nggak bisa ngejawab. Terus giliran anak jawab, Anta ngecek-ngecek kemana-mana. Nih. Coba diam dulu. Ini hadisnya ya. Nih. Kita fokus ke sini nih. Coba apa? Coba baca. Baca dulu dong Arabnya. Nih ya. Aku, Aisyah, saya. Baca dulu Arabnya. Nih, Kalau di dalam Islam, kalau mau mengkritik Islam baca dulu Arabnya. Ini terjemahan buat apa? Ya terjemahan itu buat orang-orang yang awam. Karena apa? Takutnya nggak salah. Makanya pelajari lebih dalam lagi agama. Jadi kamu bisa mengartikan. Oke, jadi kamu bisa mengerti sebentar. Baik, sebentar. Dengar dulu. Antum mau diskusi sebentar. sama Calon sebentar. Gini dong. Sebentar. Gini. Kita ke Arabnya. Kamu mengatakan kamu bisa mengartikannya. Boleh. Siapa yang mau bertanya? Siapa? Baik, silakan. Bacakan dan artikan. Nih, yang mau bertanya siapa? Yang mau bertanya siapa dulu? Yang mau bertanya aku. Sebentar. Bacakan dan artikan. Jangan silakan. Berarti anak yang bertanya sama Anta dong kalau kayak gitu. Tadi saya sudah baca terjemahan, kamu nggak percaya. Kamu bilang terjemahannya palsu. Terjemahannya. Kalau semisal makanya aslinya. Ini aslinya. Ayo baca. Baca dan artikan. Baca dan artikan. Oke. Silakan. Jadi ya berarti anak yang bertanya sama Anta ya. Anak yang bertanya sama Anta karena anak yang membaca, anak yang mengartikan, berarti yang jawabnya Anta ya. Yang jawabnya. Ini banyak alasan terus nih. Bukan alasan. Anda mau baca tidak? Oke, jawab. Udah mau. Oke gini. Yang mau bertanya anak atau Anta nih yang mau bertanya. Kita kirim dia ke laut teman-teman. Banyak alasan teman-teman. Ya, ini ya sudah jelas ya teman-teman ya. Hadits Bukhari, tangkap layarnya. Hadits Bukhari nomor 4414 nih. Ya. Dia bilang katanya harus Arabnya. Ini terjemahan buat apa? Maksudmu ini terjemahan buat pajangan? Maksudmu orang nggak perlu ini terjemahan ini menerjemahkan ini sia-sia nggak dipakai gitu terjemahannya? Buat pajangan doang ini terjemahan ini. Ini terjemahannya sudah dibikin. Ngapain kamu capek-capek lagi? Tidak kamu hargai ini susah payah orang menerjemahkan ini. Kamu lari-lari saja ke Arabnya. Kamu sungguh termasuk orang-orang yang nekat kamu ya. Nih kita bacakan. Ya. Nih. Saya bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami. Zakaria bin Yahya telah menceritakan kepada kami. Abu Usama Hisyam berkata telah menceritakan kepada kami bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai.
maka tidak ada dosa bagimu. Al-Azab 51. Saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Ini ayat jelas bukan saya ada-adakan. Bahwasanya Aisyah itu tidak melihat, perhatikan, dia tidak melihat kecuali Tuhannya Muhammad begitu cepat memenuhi keinginan Muhammad. Aisyah yang ngomong, bukan saya. Aisyah itu istrinya Muhammad, bukan kamu istrinya Muhammad. Mau kau lebih tahu dari Aisyah? Mau kau lebih tahu dari Aisyah? Ya, dibilang lawan licik, katanya lawan licik. Saya hanya membacakan, kok kamu bilang lawan licik? Gimana sih kamu? Ini yang saya bacakan ini loh, kamu tangkap ini, nih, layarnya nih. Hadits Bukhari 4414 nih. Ya. Kok kamu begitu nekat mengatakan saya berbohong? Begitu nekat kamu mengatakan saya licik. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang pemfitnah. Ya. Tuh, sampai gemeteran tuh tangan saya tuh. Ya. Tanda-tanda udah lapar nih teman-teman. Apakah kita perlu istirahat dulu teman-teman? Ya. Jadi saya itu teman-teman tidak pernah menuliskan sesuatu di layar kalau saya itu tidak berdalil. Tidak pernah. Manakah pernah Anda mendapati bahwa seorang edis TV ngomong ngasal tanpa ada ayatnya? Tidak akan pernah teman-teman. Ya. Makanya dipikir dulu sebelum naik, dipikir dulu, teliti dulu, jangan asal-asal naik saja. Sinuun, Muslim kan bang? Halo? Muslim. Iya, silakan. Halo. Abang ingin menjawab? Abang ingin menjawab? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya adalah Aisyah mengatakan bahwa Tuhannya Muhammad, dia tidak melihat kecuali Tuhannya Muhammad itu begitu cepat menuruti keinginan Muhammad. Menurut Bukhari 4414 itu. Benar atau tidak itu? Kalau menurut 4415-nya gimana? Bisa dibacakan enggak, Bang Dah? 4415-nya. Telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Asim Ahwal dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW biasa meminta izin kepada kami jika tiba giliran beliau bersama salah satu istrinya setelah turunnya ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa saja yang kamu kehendaki di antara mereka dan boleh pula menggauli siapa saja yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang diceraikan. Maka Mu'adzah bertanya Aisyah, apa yang kamu katakan kepada Nabi SAW? Dia menjawab, aku katakan kepada beliau, jika hari itu giliranku maka saya akan memberikannya untuk yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh pula Abad bin Abad, dia mendengar Asim. Maksudnya gimana? Yang abang pertanyakan apanya tadi tentang Aisyah? Yang saya pertanyakan, Aisyah kan mengatakan bahwasanya dia tidak melihat Tuhannya Muhammad itu kecuali begitu cepat menuruti keinginan Muhammad. Terus? Betul tidak itu bahwa Tuhannya Muhammad itu begitu cepat menuruti keinginan Muhammad? Itu menurut Aisyah, tapi kan itu ditanya tadi Aisyah sama siapa tadi? Di ayat di hadis 15-nya, 4415-nya kan dijawab, Bang Da. Maksudnya gimana sih? Saya nggak ngerti ini gimana sih. Anda gimana sih ini arahnya ini?
Arahnya kemana ini? Saya nggak ngerti nih. Lah ya, yang dipertanyakan apa, Aisyah? Aku lihat Tuhan begitu cepat memenuhi keinginanmu, kan seperti itu. Iya, betul tidak itu bahwa Tuhannya Muhammad itu begitu cepat menuruti keinginan Muhammad? Kalau betul emang kenapa? Iya, makanya saya tanya betul atau tidak, betul atau salah. Ya kalau betul kenapa? Dijawab dulu kok kalau betul. Lah iya, kalau betul kenapa? Ya, Kalau berarti salah Anda kenapa tidak kan tahu. begitu Bang? Loh, Enggak, saya tanya kok dulu. Anda menyimpulkan? Saya pengen tahu betulkah Tuhannya Muhammad itu begitu cepat menuruti keinginan Muhammad? Nah, betul atau tidak? Kalau betul kenapa? Kan begitu saya. Kita taruh aja dia ke bawah ini. Lah, Enggak ada jawaban, ya. Ditanya kalau betul kenapa, kalau bukan salah kenapa? Yang ditanya betul atau tidak. Tinggal dijawab saja. Si calon mayit mau naik lagi dia, si calon mayit. Oke. udah ngaco nih. Oke, Anda bacain dah. Betul atau tidak? Betul atau tidak bahwasanya Tuhannya Muhammad itu begitu cepat menuruti keinginan Muhammad? Ya betul. Betul. Pertanyaannya sekarang. Anda ceritain dulu. Udah tahu pertanyaannya. Anda bacain dulu hadisnya nih, biar antum anta nggak salah nih. Dengerin. Silakan. Mana buku hadisnya? Anda artiin nih. Mau baca hadis yang tadi? Oke, biar anta nggak salah paham lagi nih. Anta bilang radhiyallahu anha juga salah. Mau bahas Arab-Araban aja ini. Enggak. Cuma bahas Arab-Araban aja, ngapain kamu sini? Kalau kau bilang saya bahasa Arabnya salah karena saya bukan orang Arab. Kamu mau bahas, kamu tidak betul mengucapkan radhiyallahu anha. Kamu harusnya mengucapkan harusnya begini. Ngapain kau bahas yang begitu di sini? Ada loh pernah kesini orang Arab yang lama di Indonesia pernah. Bahasa Indonesia juga nggak lurus-lurus, saya nggak bilang kamu mengucapinnya salah, nggak ada saya bilang gitu. Namanya bukan bahasa kita, bukan bahasa ibu kita, pastilah mengucapannya ya salah-salah. Itu aja kamu protes, ngapain itu? Kamu protes. Yang penting tuh artinya dalam bahasa kita, ya. Ini mengingatkan saya lagi teman-teman. Mengingatkan saya ketika dahulu pertama-tama kalinya saya belajar Al-Quran. Saya disuruh membaca surat surat apa ya dulu ya? Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah pernah, terus surat Al-Ikhlas, terus waktu belajar surat Al-Ikhlas saja. Ya. Saya bacanya dulu gini. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama dia diketawain saya sama dia. Ketawa dia. Dibilang begini sama dia. Bukan gitu bacanya. Bacanya bukan qul huwallahu ahad. Harus gini. Qul huwallahu ahad. Harus gitu, harus ahad, harus bukan ahad, tapi ahad gitu. Dalam hati saya, loh Pak Ustadz, saya bukan belajar cara bacanya Pak Ustadz. Tapi saya bilang terus terang, saya kan nggak mau menyinggung dia. Pak Ustadz, saya itu kan orang Indonesia. Saya itu mau tahu artinya Pak Ustadz. Artinya itu apa di dalam bahasa yang saya mengerti. Bukan saya mau belajar kol-kolannya, tajwidnya, bacaannya, bukan itu. Karena saya ketika membaca Al-Quran, saya pengen mengerti artinya. Bukan pengen saya biar lidah saya jadi Arab. Ya kan? Nah, kebanyakan orang seperti ini, teman-teman. Kebanyakan orang membaca Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran, dia menghabiskan banyak tahun untuk belajar tajwid, untuk belajar qalqalah, ya, untuk membunyikan lafaz itu dengan benar, ya.
tartilnya segala macam, habis waktu banyak tahun habis. Makanya ketika diskusi di sini, ketika dibacain terjemahannya dia kaget. Karena selama ini yang dibaca memang Arabnya, artinya lupa dibaca sama dia. Buktinya tadi, Bang Halimah tadi, Siti Halimah tadi, dia bilang, baru tahu saya ayat ini karena Anda berapa kali khatam Quran terjemahannya nggak dibaca. Makanya luput itu ayat itu. Dia tidak tahu ada ayat yang berbunyi demikian. Kamu boleh menggauli siapa-siapa dari perempuan yang telah kamu ceraikan. Dia baru tahu, kok ada ayat semacam ini. Gitu loh. Ya. Sekian teman-teman diskusi hari ini. Kita bisa menyimaknya bersama-sama tadi bahwa teman-teman kita Muslim tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi topik pembahasan hari ini. Di mana jelas-jelas di sana Aisyah mengakui bahwa Tuhannya Muhammad itu selalu menuruti apa yang menjadi keinginan Nabi Muhammad. Itu clear. Sedangkan Tuhan orang Kristen, di mana setiap orang Kristen harus mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Silahkan teman-teman mengambil kesimpulan sendiri mana yang perlu diikuti. Dan selalu gunakan kata-kata yang sopan, hindari saling menghujat satu sama yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.